Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadun musahabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan karunia dan rahmahnya. Dengan ridho izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala aktivitas kita, beramal dan beribadah di dunia ini. Bersalam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atasnya kalamnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Sumatera Barat. Insyaallah sebagai pimpinan dari Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta. Dalam tayangan ini tidak akan bosan-bosannya kita menggali dan menimba ilmu pengetahuan demi terangkatnya suatu martabat perbuatan ibadah kita kepada Allah. Dengan kita mengetahui lebih banyak berarti bukan kaya dengan ilmu, tapi akan mendapatkan berkah derajat. Meningkatkan iman dan takwa tidaklah bisa datang sendiri tanpa kita bersyukur dan menikmati apa yang kita belum tahu menjadi tahu. Menghindarkan kita dari rasa takbur, keriaan dan kesombongan di dalam jalan Allah. Kalau sudah tahu seorang imam itu dia imam, berarti kedekatan daripada syaitan dan iblis itu akan cepat. Tetapi kalau dia tahu dia adalah pesuruh Allah, maka sangat dijauhi oleh syaitan dan iblis. Untuk tayangan malam ini saya akan berbagi pengalaman yang mana tujuan kita dalam menimba pengalaman tersebut adalah tidak terjadinya salah faham atau suuzon kita terhadap sesuatu ilmu yang kita pelajari. Bisa jadi dengan adanya gangguan, dengan adanya ketidakberhasilan dari mengamalkan. Nah, di sinilah kalau saya dalam bahasa kesehari-hari mengatakan sengketa rohani. Nah, kenapa saya katakan sengketa rohani? Setelah kita memperdalam suatu ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita sudah bisa mengetahui dari seorang guru tentang tasawuf, tentang tauhid, tentang tarekat. Tetapi dikala kita ingin merasakan kebenaran dari ilmu itu, selalu kita terbentur dengan kemanusiaan kita, terbentur dengan kehidupan, terbentur dengan segala kenyataan. Nah, ini kita harus menintrospeksi lagi. Di mana letak kesalahan daripada belajar yang tidak maujud amalan itu? Belum sebuah pengetahuan ini menjadi sebuah kodrat? Atau mungkin dikala kita mengamalkan ilmu pengetahuan,
belum datang titik rasa yang dikatakan hakikat. Belum sempurna hakikat, hakikat itu rasa. Atau sebaliknya, macam daripada praduga kita yang muncul. Kenapa? Salah satu umpama, kita sudah mulai yakin, kita sangat yakin. Tapi dikala kita memasuki masa tafrid dan tajrid, masa merasakan dan mengalami dari amalan tersebut, baik dalam pandangan, baik dalam rasa, dibawa ke dalam sholat, dibawa ke dalam zikir. Itu gejolaknya adalah gejolak dari hasil ma'rifat turuh yang bersifat alam. Yang sebenar-benar ma'rifat juga tidak muncul. Dikatakan manusia itu bisa bermakrifat, tidak mungkin. Ma'rifat itu adalah kemampuan Allah sendiri, dikatakan ma'rifatullah. Tetapi manusia adalah bersaksi atas apa yang dilihat oleh Allah. Itulah yang dikatakan aku bersaksi tadi. Di sini saya akan membongkar kajian kenapa gagal. Kenapa tidak masuk diri kita ke dalam amalan, dan amalan tidak muncul dan tidak gayung bersambut di dalam mengerjakan. Jujur, banyak para sahabat kita, banyak para ulama kaya dalam cerita, tapi tidak pernah menceritakan apa yang dia rasakan. Nah, disinilah faktor daripada kegagalan dalam memahami suatu ilmu, kegagalan dalam mencapai suatu makrifat. Kajian tasawuf kita bagus, kajian tarekat kita bagus, tetapi di saat pelaksanaan, dengan tidak terjadinya apa yang diamalkan, itu menjadi sengketa yang luar biasa. Memang setiap guru itu pasti mengatakan bagus. Ya, selagi kita berbuat baik, beliau bilang itu bagus. Tapi dalam kebenaran, yang titik yang diharapkan seseorang perjalanan ma'rifatnya, perjalanan kodratnya, perjalanan sifat Allah kepada Allah, kodrat Allah kepada Allah, rahasia Allah kepada Allah, zat Allah kepada Allah. Sebelum kita pulangkan semua tidak mungkin menjadi amalan. Belum sempurna yang nyata pada diri kita tidak akan pernah muncul sesuatu wujud dalam suatu amalan. Di sini kenapa itu terjadi? Nah, disinilah saya akan mengungkap persoalan itu. Ya, memang Allah katakan kula min indallah, semua kejadian datang dari Allah. Jadi jangan dulu salahkan diri kita, jangan dulu salahkan jalannya atau amalannya. Kita akan melihat kenapa sering tidak mustajab dan tidak mabrur di tangan kita. Kalau diceritakan, dia hanya sebuah kesejukan aja dan sebuah kekaguman. Nyatanya kita tidak bisa menghadirkan dengan nyata. Nah, disinilah dari mana pokok persoalan itu bisa terjadi. Kita akan ungkap, kita akan cari tahu. Nah, sebelum saya mengungkap ini, kenapa ini menjadi masalah sengketa batin? Sudah dilengkapi akad adab, sudah dibaiat, sudah ditalkin sama guru, tetap aja zikir tidak ada kelenyapan fana diri. Sholat masih aja kebawa diri. Dalam mengamalkan masih butuh sebuah tulisan. Nah, disinilah masih bertempat Tuhan itu. Masih kedengaran ayat itu.
seluruh kodrat-kodratan ilmu, tasawuf, marifat, semua perbuatan-perbuatan hakikat tergendala. Kenapa? Jadi para jemaah, para hadirin yang dimuliakan Allah, jangan khawatir dulu. Jangan terlalu cepat patah hati, jangan terlalu cepat suuzon, jangan terlalu cepat berpikir yang tidak-tidak. Saya akan mengatakan, membuka suatu keadaan yang mana terjadinya suatu sengketa rohani tadi, kegagalan dalam pemahaman. Tapi kalau dalam cerita, dalam buka kaji, dalam batas merinding, ya, itu belum dikatakan lahutnya Allah. Yang dikatakan lahutnya Allah itu kalau dia ada tidak bisa dikatakan, kalau dia berupa tidak bisa diceritakan, kalau dia terasa tidak seperti rasa yang pernah dirasakan. Ya, jadi disinilah salah satu, ya, untuk benteng persyaratan kebenaran seseorang menuju ma'rifatullah, menuju suatu yang hakikat ke jalan Allah, itu adalah pertahanan Allah itu sendiri. Ingat, salah satu penyebab tidak tembusnya suatu ma'rifat, suatu kodrat yang telah disusun dan diwujudkan dengan khadim, dengan ma'rifatul khadim, dengan isbatul yakin, tetapi kadang-kadang dikalahkan oleh rasa pegel, kadang-kadang dikalahkan oleh rasa suatu masalah, kadang-kadang ilmu itu dikalahkan oleh goncangan akal. Tidak tembus kodrat itu dan tidak maujud di dalam mengatasi keadaan kita. Kenapa? Karena dia tidak nyata. Tidak nyata dan di diri kita. Disinilah saya pernah katakan, ya, sebelum saya membuka ini suatu penyebab faham itu tidak terjadi. Saya pernah di tayangan yang lalu pernah mengatakan, segala yang berbentuk urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari arah syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat, diselimuti oleh makom tasawuf tauhid, ya, dan maujud dalam makom syariat, harus memiliki kemampuan dari Allah, ya, harus memiliki kemampuan dari Allah. Tidak bisa semua kita atau seseorang menjalankan amanah Allah dengan kemampuan dirinya. Nah, di sini dulu saya pernah sampaikan, pastikan kodrat, ya, kodrat dari diri yang mengamalkan dengan kodrat yang diamalkan. Nah, itu pernah saya sampaikan, itu kuncian, ya. Karena kalau kamu ada dalam kodrat Allah dan kamu ada melihat dan tidak melihat wujud kodrat ilmu itu, tidak akan pernah ketemu dalam satu jalan. Nah, sekarang kita membahas malah gangguan yang kita bahas. Kenapa kok bisa amalan tinggal di pikiran, ya? Kok bisa kajian tinggal di cerita? Disinilah para hadirin, para saudaraku dan para jemaah, para hamba Allah yang dalam menjalankan ibadah, saya akan membahas tentang gangguan. Bukan hanya tentang kemudahan, tapi kita dari mana dasarnya suatu kesulitan itu datang ke diri kita dalam mengamalkan. Ini adalah salah satu dari bentengnya Allah. Ingat, simak kata-kata saya. Salah satu benteng kebenaran yang disiapkan Allah sebelum masuk ke azali dan liganya dalam bermain ma'rifat kepadanya.
Kenapa? Allah memiliki satu sisi pandang. Nah, di sini saya katakan Allah memiliki satu sisi pandang atau pertimbangan yang sangat bagus dan sangat kuat. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya ini sangat erat dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu kuncian dari pemahaman tadi. Saya sudah pernah bilang, pemahaman itu tidak datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Sesuai apa yang dikatakan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 269. Di tayangan yang lalu saya juga pernah sampaikan. Jangan coba-coba mengamalkan ilmu-ilmu tauhid kepada Allah dengan kemampuan diri. Itu akan sia-sia. Maka penuhilah tata syarat dan adab dan rukun yang harus ditetapkan oleh Allah sebagai afdol dan mabrurnya yang akan dijalankan. Saya pernah sampaikan di tayangan yang telah lalu. Di sini perlu saya sampaikan, kewaspadaan Allah terhadap liga-liganya, terhadap pintu-pintu marifat yang akan menembus ke areal liga Allah tadi. Ini pertimbangan Allah yang sangat erat di dua ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 268 dengan ayat 269. Dua ayat ini yang membuat Allah menjamin pemahaman itu datang dari Allah. Karena apa? Di 268 Allah sangat teliti atas apa yang dia pikirkan dan dia duga kepada seseorang manusia. Allah katakan as-syaitanu ayyudkhunul faqra wa iyamahrukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa huwa fa'adullah wa lahu wasi'un alim. Artinya apa? Allah mengatakan setan itu menakut-nakuti manusia akan kemiskinan. Nah, dan menganugerahi manusia seolah-olah kemiskinan ini tidak akan hilang. Maka tidak sedikit umat Muhammad itu mencari agama itu dengan dasar rezeki, bukan lillahi ta'ala. Nah inilah, jadi Allah itu tahu. Nah ini datang karena apa ini? Ya karena dia mencari kemudahan biar ada rezeki. Nah, gak jauh dari rezeki. Rupanya benar. Dugaan Allah di Al-Baqarah 268, kedatangan kita mengamalkan segala ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat kepada Allah untuk dekat dengan Allah itu dengan dasar adalah supaya ada pintu rezeki. Nah inilah, rupanya kita sudah ditakut-takuti oleh setan. Cara setan menakut-takuti bagaimana? Cepat cari ibadah, cari amal biar kamu dapat rezeki, biar mudah rezeki. Bukan mendekati Allah, bukan mendekati Allah, bukan niat karena Allah, karena ketakutan dan mengharapkan bantuan dengan dalil Allah. Rupanya seseorang itu lagi ditakut-takuti oleh setan. Ini praduga Allah yang sangat nyata, apalagi zaman sekarang ini. Bahkan kalau ulama itu dilihat rumahnya dan mobilnya, itu pandangan. Bayangkan jauhnya, betul-betul 268 Al-Baqarah itu. Janji Allah mengatakan, kalau tidak Allah tahan dengan 269, bagaimanapun cara orang yang ditakut-takuti setan itu untuk menuntut ilmu tasawuf, hakikat, marifat, tauhid, bertarekat, tidak bakal bisa. Allah sudah kunci, Allah sudah pegang. Tidak akan bisa kamu faham tentang Al-Quran dan hadisku
Kenapa saya pegang? Karena kamu orang ketakutan, yang ditakut-takuti oleh setan, bukan dengan kesadaran, bukan karena kesadaran dan kecintaan kepada Allah kaji itu diambil. Begitu para hadirin, para jemaah, para hamba Allah, para ikhwan-ikhwan dimanapun berada. Introspeksilah diri kembali. Kasihan anak istri ditinggal kena belajar. Ternyata apapunlah dalil kita, penguasaan ilmu, ma'rifat, kodrat-kodrat ilmu, tarekat, tasawuf, taharoh bertahun-tahun, kalau perlu puluhan tahun. Kalau dasar kebenaran tadi, ya, kalau sidik diri itu tidak lillahi ta'ala, bukan karena kecintaan, tapi berperangnya, munculnya setan memberikan dan menakut-nakuti kita, maka setan mengarahkan kemana? Bukan bunuh diri, bukan maling, bukan copet, malah diarahkan ke jalan Allah dengan niat yang paling salah. Bahkan pergi haji, kenapa? Karena dilihat haji itu kaya. Nah, kayanya yang dilihat. Pulang haji, mobil tambah rumah gede. Ini orang yang ditakut-takuti oleh setan. Al-Baqarah 268. Makanya Allah tutup. Tidak ada kemampuan yang bisa mengamalkan jalan-jalanku, kata Allah. Disinilah 269 faham tadi yang tidak muncul. Cerdas, pintar, yakin, hakul yakin. Tapi Allah punya faham. Faham itu kehidupan batin. Terus apa yang dikhawatirkan oleh setan tadi? Setan pernah dengar kata-kata Allah. Ya? Pernah setan itu dengar kata-kata Allah dalam qudsinya. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu khadda. Yu'adzibu khalbuna ma'al Qur'an. Aku, kata Allah, tidak akan mengazab dan menyiksa hati orang yang sudah ada Al-Quran di dalamnya. Nah, ini yang ditakuti setan. Kalau sekedar tobat, sekedar duduk, sekedar beribadah, imam kita pun bisa diganti sama setan. Nabi kita bisa diganti sama setan. Banyak orang sholat bergerak tanpa nabi. Imam masjid ada, imam diri nggak ada. Tapi kalau di hati kolbi itu sudah pecah lebur ayat jadi zat, berdiri menjadi nur, tidak mampu lagi syaitan untuk melirik, jangankan mengganggu. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu khalaban malak Qur'ana. Itu yang ditakuti syaitan. Maka diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, as-syaitanu inil khumul faqra wa ya'marukum bil fasha wallahu indukum ma'firatan minhu wa fadalam wallahu wasi'un alim. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan pada manusia dan menyuruh kamu berbuat jahat di jalan Allah. Berbuat jahat dengan segala cara. Timbullah niat. Apa timbul niat? Nggak bisa bercatur dan berhidup bermain secara keduniaan. Dia jadikan pola dunia masuk ke dalam agama.
Apa itu agama? Diduniakan. Kalau kuat zikir, rajin sholat, murah rezeki. Nah ini dunianya agama. Dunianya agama. Rezeki. Gak jauh dari itu. Kalau ingat Allah, ingat rezeki. Nah ini. Itu adalah bahasa orang yang ditakut-takuti oleh setan di Al-Baqarah 268. Kalau tidak, saya tanya, apa dasarmu bertuhan kepada Allah? Kenapa tiba-tiba kamu mengakui Tuhanmu Allah? Dari kapan? Susah kan menjawabnya. Mengangkat Allah jadi Tuhan dalam diri bukan persoalan yang mudah. Butuh niat yang paling kuat. Butuh dasar ilmu tauhid yang nyata. Butuh landasan tasawuf dan marifat yang kuat. Dan butuh ilmu makhraj diri. Nah inilah para jemaah dan para hadirin. Kalau orang sekarang bilang ujung-ujungnya, embel-embelnya nggak enak. Kalau lihat haji ke Mekah, nggak terlalu tertarik. Tapi setelah haji itu pulang, baru didatangin. Kenapa? Dia akan lihat dulu. Sejak pulang Mekah kaya nggak? Ada apa? Oh ya kaya, rupanya setiap naik haji kaya. Utang-utangin kemana-mana buat naik haji. Nah itu orang yang ditakut-takuti oleh setan. Terus belajar bagaimana memperdalam ilmu sholat, ilmu zikir. Belajar marifat tasawuf. Hafal seluruh kaji. Kenapa? Karena mengharapkan pertolongan, yaitu rezeki. Inilah dasarnya ditahan oleh Allah pemahaman kepada diri dia. Kata Allah di Al-Baqarah 269. Allah berikan hikmah faham tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki. Bukan yang pintar, bukan yang hebat, bukan yang jago, bukan. Yang dia kehendaki. Nah, terus kenapa? Maka siapa yang dianugerahi oleh Allah hikmah faham, siapa yang dianugerahi oleh Allah nanti hikmah faham, maka orang yang akan menerima hikmah faham itu, kata Allah, adalah orang yang memiliki akal pikiran, yaitu berakal. Berakal itu maksud Allah apa? Orang yang tidak mau mengerjakan, asal mengerjakan tanpa mengerti maksud dan tujuan daripada perintah Allah. Makanya hikmah faham ini diberikan pada orang yang berpikir dan mencari kebenaran. Orang yang berpikir, yang mencari kebenaran dalam kajian itu. Bukan mencari ada dan langsung diamalkan. Apa iya marifat itu dari Allah? Apa iya Allah yang bermarifat? Apa iya kita yang bermakrifat? Apa iya makrifat dengan saksi itu sama? Menyaksikan dengan melihat dalam makrifat itu sama? Itu orang yang berpikir. Apa iya guru yang mengajarkan sholat tapi tidak bisa menghadap Allah? Apa iya sholat bisa dicapai tanpa mi'raj? Apa iya yang berdiri sholat itu kita? Apa iya kita mampu menghadap Allah? Apa iya kita mampu bisa mengingat Allah? Banyak pertanyaan. Kalau kita yang dikatakan Allah, yaitu wa may yazakkaru illa albad. Kalau kita ini punya akal dan berakal, pelihara ilmu apa iya? Nah itulah para hadirin. Jadi karena misi Allah, keputusan Allah, qasamullah, qudsi Allah itu
Fa innallaha ta'ala la ya'zibun kalam la yazibun qalbun ma'al Quran. Nah, Allah tidak akan menyiksa hati yang ada yang di dalamnya Al-Quran. Siapapun tidak akan disiksa oleh Allah kalau sudah hayat Al-Quran itu, kalau sudah berdiri alif itu, sudah berdiri ya. Kalau ya itu belum jadi hati, kalau hati belum jadi ya, kalau kolbu belum jadi kolbi, kalau kolbi itu belum jadi lahut, belum ada aras kursi di dalam, belum ada sifat nur di dalam, belum tajali-tajalinya, belum menjadi liganya Allah, azalinya Allah, belum ada Quran di dalamnya. Maka dalam belajar apapun pemahaman kepada Allah, ada 4 yang harus dilihat oleh Allah dari seseorang. Yang pertama sidiknya, kebenarannya. Apa ia tidak karena mencari kemudahan hidup, harta? Kalau hebat kaji kita, paling tidak hotel kita 3. Apa ia enggak begitu? Jadi kadang-kadang ada anggapan kalau ustadz, kalau kiai, kalau ulama itu orang bodoh, orang kaya bodoh. Apa? Dia tahu Tuhan aja, dikasih Allah harta disimpan, nggak ngerti apa-apa. Nah, itu yang diolah itu. Kenapa? Harta yang didapati tanpa jalannya kepada Allah, semakin dapat semakin bodoh, semakin kaya semakin bodoh. Jadi tidak usah memaksakan. Jangan cerca jalan Allah dengan niat seperti itu. Datanglah sebagai orang yang benar-benar mahabbah kepada Allah. Belajarlah karena kita mahabbah kepada Allah, bukan karena ditakut-takuti setan. Makanya Allah tutup pintu faham. Yang kedua adalah orang yang fatonah, orang yang sudah sempurna dan seimbang niat dengan perbuatannya. Benar-benar sudah ada faham yang tidak beralasan, paham yang tidak beralasan lain-lain. Itu yang kedua adalah fatonah. Yang ketiga amanah. Memang sudah benar-benar betul-betul amanah, betul-betul balik kanan dia, betul-betul sepenuhnya dia ingin mendapatkan Tuhannya. Nah, yang keempat adalah tabligh. Betul, dia kepingin menyampaikan kebenaran Allah kepada sesama, bukan terpintar sendiri. Jadi kalau sidik, fatonah, amanah, tabligh itu syarat. Begitulah para hadirin yang dapat saya sampaikan agar kita bisa mengintrospeksi, bercermin diri, istilah orang Sumatera. Itu lebih baik kita mengintrospeksi diri supaya kita lebih rapi lagi dalam menghadapi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengamalkan apapun. Jangan ada, kalau kita tulus itu tidak ada karena dan sebab. Gitu. Ya, kalau tulus ya tulus. Tidak perlu kena sesuatu. Cinta tanpa syarat, begitulah kira-kira. Jadi yang kita takuti itu tadi. Diajarkan kita merasakan, karena kita terlanggar daripada akad seperti tadi. Diajarkan kita untuk merasakan, tapi yang kita dapat apa? Merasa bisa, bukan bisa merasakan. Itu sudah jatuh jauh, sudah jatuh sangat jauh sekali. Kalau sudah datang sifat bisa merasa, itu sudah jauh. Insya Allah para hadirin dan jemaah, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam tayangan ini. Karena tidak ada henti-hentinya kita berbuat baik, kita saling mengingatkan. Karena jatuh di jalan Allah ini sangat cepat sekali. Saya bilang, kita lihat contoh sudah banyak, gitu. Dengan memaksakan diri, sangat memalukan kadang-kadang. Subhanallah, prihatin batin kita.
terkenal 5 hari, sama aja kayak selebriti. Terkenal 5 bulan, terhina 5 tahun. Ya Allah. Allah tetap pada kebenaran. Apapun yang dia jadikan, itu bahasanya dulu dalam menjalankan kebenarannya. Mudah-mudahan kita sama-sama orang yang cepat beristighfar kepada Allah. Untuk itu, mungkin tidak bisa saya lanjutkan dulu sementara waktu. Akhirnya saya menyampaikan sedikit pesan bagi para hadirin dan para jemaah yang menyaksikan tayangan Buya Pasaman Timur dalam mengikuti kajian-kajian tauhid kepada Allah ini. Bagi yang ingin mendapatkan wawasan dan tuntunan, itu ada grup. Jadi silakan daftarkan nomor di grup Guru Mursyid Marifatullah. Nanti kita silakan akan terima dalam grup, dan untuk bisa bertanya tentang kajian-kajian yang ditayangkan di YouTube kita ini yang akan dimantapkan di dalam menjalankan. Bukan membawa paham lain ke dalam grup itu, tetapi memperdalam kajian-kajian yang ditayangkan dalam channel Buya Pasaman Timur ini. Barakallahu ya karim wa barakatul wa syafa'atan wal darajati insyaallah wal awliyata wa ulamadun Muhammadun Allahu wahdun al Muhammadun insyaallah. Tidak terputus hayat yang berdua itu dalam diri kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.